Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Ardi duduk termenung di anak tangga kayu yang mulai lapuk. Hari itu, langit mendung seperti merasakan apa yang baru saja terjadi. Kedua orang tuanya pergi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Hanya sepucuk surat kusam yang tertinggal di atas meja, berisi alasan yang tak sepenuhnya ia mengerti. Kami harus pergi mencari kehidupan baru. Jaga dirimu baik-baik, begitu bunyinya. Bagi seorang anak berusia 10 tahun, itu lebih mirip hukuman daripada pesan perpisahan. Ardi mencoba memahami situasinya, tetapi pertanyaan demi pertanyaan terus mengusik pikirannya. Mengapa mereka harus pergi? Mengapa dia ditinggalkan bersama nenek yang sudah tua dan nyaris tak berdaya? Mbok Sari, yang kakinya lemah dan matanya mulai rabun, duduk di kursi rotan usang sambil berusaha menenangkan cucunya. Suaranya gemetar ketika berkata, "Nak, jangan takut. Nenek masih di sini." Namun, di balik kalimat itu, Ardi tahu neneknya sama bingung dan takutnya. Hari-hari berlalu dengan rasa hampa. Ardi mulai mengambil alih tanggung jawab di rumah yang seharusnya bukan bebannya. Ia menimba air dari sumur, memasak nasi seadanya, dan bahkan membantu neneknya berjalan ke ladang kecil di belakang rumah. Meski tubuhnya kecil, Ardi berusaha terlihat kuat. Tapi, setiap malam, ia sering menangis diam-diam, merindukan pelukan ibunya dan suara ayahnya yang dulu sering mengajaknya bercanda. Rumah mereka yang sederhana kini terasa lebih sepi. Dinding-dindingnya yang terbuat dari bambu memantulkan keheningan yang menusuk. Di meja makan, piring-piring kosong menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Ardi mulai paham bahwa hidupnya tak akan sama lagi. Masa kecilnya yang seharusnya diisi dengan bermain dan belajar kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan. Di tengah keterpurukan, Ardi menemukan pelipur lara dalam kebersamaan dengan Mbok Sari. Meskipun lemah, neneknya selalu berusaha memberikan kata-kata penyemangat. Hidup itu seperti mendaki gunung, nak. Sulit di awal, tapi pemandangan di puncak akan indah, katanya suatu pagi ketika mereka duduk di depan rumah, memandangi sawah yang menghampar hijau. Kalimat itu melekat di hati Ardi dan menjadi pendorong untuk terus melangkah. Tetangga-tetangga mereka sesekali datang memberikan bantuan. Sebagian membawa beras atau sayur dari kebun mereka, sementara yang lain hanya menawarkan kata-kata hiburan. Meski kebaikan itu membuat Ardi bersyukur, ia tak ingin terus-menerus bergantung pada orang lain. "Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Mbok," gumamnya suatu malam sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Ardi mulai mencari cara untuk membantu perekonomian keluarga kecilnya. Ia menawarkan bantuan kepada petani di desa, seperti menggiring kambing atau memetik hasil kebun. Upahnya memang tak seberapa, tapi itu cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Melihat usaha cucunya, Mbok Sari sering meneteskan air mata. Ia bangga, tapi juga merasa bersalah karena tak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban Ardi. Di usianya yang masih muda, Ardi mulai belajar tentang kerasnya kehidupan. Ia paham bahwa dunia tidak selalu adil, tapi ia juga percaya bahwa menyerah bukanlah pilihan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia mengingat wajah neneknya yang tersenyum meskipun penuh dengan kerutan. Baginya, senyum itu adalah alasan untuk terus berjuang. Namun, rasa rindu kepada orang tuanya tak pernah benar-benar hilang. Ardi sering duduk di bawah pohon besar di dekat rumah, berharap melihat sosok ayah dan ibunya muncul dari kejauhan. Setiap suara langkah kaki membuatnya berdebar, tapi harapannya selalu pupus. Meski begitu, ia belajar menerima kenyataan bahwa dirinya hanya memiliki nenek sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa. Dalam sunyi, Ardi mulai tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia menjadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Meskipun hatinya sering terasa kosong, ada secercah harapan yang terus menyala. Di rumah kecil itu, bersama Mbok Sari, Ardi memulai babak baru dalam hidupnya, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Malam itu hujan deras mengguyur desa. Atap rumah yang terbuat dari anyaman daun kelapa bocor di beberapa tempat, memaksa Ardi untuk menaruh ember dan baskom di lantai yang basah. Di sudut ruangan, Mbok Sari terbatuk-batuk sambil menyelimuti tubuh kurusnya dengan kain lusuh. Melihat neneknya menggigil, Ardi merapatkan selimutnya dan memeluknya erat, berharap hangat tubuhnya bisa membantu. Dalam hati, ia merasa bersalah karena tidak mampu memberikan lebih. Keesokan harinya, cuaca cerah, tetapi Ardi merasa langit tetap kelabu.
Setelah memastikan neneknya makan, ia berangkat ke kebun juragan Pak Dharma untuk bekerja. Sebagai pemetik teh termuda, Ardi sering mendapat ejekan dari pemetik lain. Bocah, pulang saja sana. Kau lebih cocok main kelereng daripada kerja di sini, ujar salah seorang pria parubaya dengan tawa mengejek. Ardi hanya diam, tangannya terus bekerja, memetik daun teh secepat mungkin. Ia tahu, setiap helai daun yang dipetik adalah harapan untuk bertahan hidup. Namun, tubuh kecilnya tak selalu sanggup mengikuti kerasnya pekerjaan. Siang itu, ia tersandung akar pohon dan terjatuh, membuat keranjangnya tumpah. Daun-daun teh berserakan di tanah, bercampur dengan lumpur. Ardi memungutnya satu persatu, sambil menahan rasa sakit di kakinya yang tergores. Meski air matanya hampir tumpah, ia menolak menyerah. Dalam pikirannya, terbayang wajah neneknya yang menunggunya pulang. Setelah hari yang panjang, Ardi kembali ke rumah dengan langkah terlatih. Di pintu, Mbok Sari menyambutnya dengan senyum lembut, meskipun matanya tampak semakin redup. "Nak, kau pasti lelah," katanya sambil menyodorkan semangkuk nasi dengan lauk tempe goreng yang ia buat dari bahan sisa-sisa. Ardi mengangguk pelan, lalu duduk di lantai, memandangi neneknya. Ia tahu betapa berat perjuangan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa senyum neneknya adalah pengingat bahwa mereka harus terus berjuang. Malam itu, Ardi memandang bintang-bintang dari jendela kecil rumah mereka. Ia teringat cerita neneknya tentang bintang yang membawa harapan. Namun, di malam-malam seperti ini, langit terasa terlalu luas, dan harapan terasa terlalu jauh. Ia bertanya-tanya, apakah orang tuanya pernah melihat bintang yang sama? Apakah mereka merindukannya? Ataukah mereka sudah melupakan segalanya? Seminggu kemudian, keadaan menjadi lebih berat. Mbok Sari terjatuh di dapur saat hendak mengambil air. Suara pecahan kendi membangunkan Ardi yang sedang tidur. Dengan panik, ia berlari dan menemukan neneknya tergeletak di lantai. "Nenek, tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbok Sari hanya tersenyum tipis, mencoba meredakan kekhawatiran cucunya meskipun tubuhnya kesakitan. Ardi memutuskan untuk tidak pergi bekerja keesokan harinya demi merawat neneknya. Ia membuatkan bubur dari sisa-sisa beras, lalu memandikan neneknya dengan penuh kehati-hatian. Meskipun kecil, tangannya sigap membantu Mbok Sari duduk dan berjalan. "Kau anak yang hebat, Di," bisik neneknya dengan suara lemah. Namun, pujian itu tidak membuat hati Ardi tenang. Ia sadar waktu neneknya mungkin tidak lama lagi. Dalam keheningan malam, Ardi kembali duduk di bawah pohon besar dekat rumah. Ia memandang desa yang sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Dalam dirinya, ada pergulatan besar antara rasa putus asa dan keinginan untuk terus bertahan. Ia menengadahkan tangan, berharap ada keajaiban yang datang. Tapi yang ia dapatkan hanyalah angin dingin yang menusuk kulit. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi dengan beban yang semakin berat. Tubuh neneknya semakin lemah, dan Ardi harus bekerja lebih keras. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan keluar dari lingkaran penderitaan ini. Ia akan membuat hidup mereka lebih baik, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Langit tanpa bintang malam itu adalah cerminan hati Ardi. Tetapi, ia memilih untuk percaya bahwa di balik awan gelap, ada cahaya yang menunggu untuk bersinar. Dan hingga saat itu tiba, ia akan terus melangkah, meski langkahnya terasa berat dan terlatih. Pagi itu, embun masih menetes di dedaunan ketika Ardi memutuskan untuk menulis surat kepada orang tuanya. Ia menemukan selembar kertas usang di laci meja dan sebuah pensil yang hampir habis. Dengan hati-hati, ia mulai menuliskan isi hatinya, berharap kata-kata sederhana itu mampu menyentuh mereka. "Ayah, Ibu, Ardi rindu. Nenek sakit, tolong pulang. Ardi akan bantu apapun supaya kita bisa bersama lagi. Rumah ini sepi tanpa kalian." Tangannya berhenti sejenak. Ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, tetapi kata-katanya selalu terhenti di tenggorokan. Ia melipat surat itu dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam amplop yang ia temukan di rak buku tua. Hari itu juga, ia berjalan kaki sejauh 5 km ke kantor pos terdekat, melewati ladang dan hutan kecil, dengan harapan surat itu akan menjadi jembatan untuk membawa keluarganya kembali. Hari demi hari berlalu, dan Ardi menunggu balasan dengan penuh harap. Setiap langkah tukang pos yang mendekati rumah membuat jantungnya berdegup kencang.
Tetapi surat balasan itu tak pernah datang. Setiap malam, ia duduk di depan rumah, menatap jalan setapak yang gelap, membayangkan ayah dan ibunya tiba-tiba muncul membawa pelukan dan kata-kata maaf. Namun yang ia temui hanyalah bayangan kosong dari harapannya sendiri. Sementara itu, kondisi Mbok Sari semakin menurun. Ia semakin sering berbaring, dengan tubuh yang lemah dan nafas yang kadang terdengar berat. Ardi berusaha sekuat tenaga menjaga neneknya tetap nyaman. Ia mencari dedaunan dari hutan untuk membuat ramuan tradisional, berharap itu bisa sedikit meringankan sakitnya. Namun, malam-malam panjang dengan suara batuk neneknya membuatnya sadar bahwa ia sedang melawan waktu. Suatu malam, Mbok Sari memanggil Ardi ke samping tempat tidurnya. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tetapi senyumnya tetap ada, meski samar. "Ardi," ucapnya pelan, "jangan tunggu mereka terlalu lama." Kata-kata itu menghantam hati Ardi seperti badai. "Maksud nenek, mereka tidak akan kembali?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbok Sari menggeleng, lalu mengusap kepala cucunya dengan tangan gemetar. "Bukan itu, nak, tapi kau harus siap berjalan tanpa mereka. Jangan gantungkan hidupmu pada janji yang tak pasti." Setelah malam itu, Ardi mulai memahami apa yang dimaksud neneknya. Meski hatinya berat, ia mulai melepaskan harapan yang selama ini menjadi beban. Namun, di saat bersamaan, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, sebuah tekad untuk melindungi satu-satunya keluarga yang tersisa, Mbok Sari. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan lebih banyak kerja keras. Ardi mulai bekerja di kebun hingga larut malam. Ia tak lagi peduli pada ejekan dari orang-orang. Baginya, setiap keping uang yang ia kumpulkan adalah langkah kecil menuju harapan baru. Namun, kelelahan itu akhirnya memakan korban. Suatu sore, ketika sedang membawa keranjang penuh hasil kebun, tubuh Ardi tiba-tiba lemas. Ia tersungkur di jalan, dengan peluh mengucur deras dari dahinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu segera membantunya berdiri dan membawanya pulang. "Kau terlalu memaksakan diri, nak," ujar tetangganya dengan nada prihatin. Namun, Ardi hanya tersenyum lemah. "Aku harus melakukannya, Pak. Kalau bukan aku, siapa lagi?" Di rumah, Mbok Sari memandang cucunya dengan mata berkaca-kaca. "Ardi, jangan korbankan dirimu seperti ini," ucapnya dengan suara parau. Namun, Ardi hanya menggeleng. "Nenek sudah mengorbankan segalanya untukku. Sekarang giliran aku yang menjaga nenek." Dalam keheningan malam, Ardi duduk di meja kayu kecil dengan pensil yang sama. Ia menulis surat kedua, meskipun dalam hati ia tahu jawabannya mungkin sama. "Ayah, Ibu, jika kalian membaca ini, kami masih di sini." Ardi tidak marah, hanya ingin tahu kabar kalian. "Nenek sakit, tapi kami bertahan. Jika tidak bisa pulang, tolong beritahu kami bahwa kalian baik-baik saja." Surat itu tak pernah terkirim. Ardi menyimpannya di bawah tumpukan buku tua, bersama dengan surat-surat lainnya. Ia tidak tahu apakah itu karena kelelahan, putus asa, atau karena ia akhirnya mulai menyadari kebenaran yang pahit. Malam itu, langit kembali gelap tanpa bintang. Tetapi kali ini, Ardi tidak menangis. Ia tahu, jika hidup adalah perjalanan panjang, maka ia harus menjadi pemandu untuk dirinya sendiri. Meski tanpa arah yang jelas, ia berjanji untuk terus melangkah, membawa harapan yang semakin kecil namun tetap ada. Pagi itu, Ardi bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat wajah neneknya yang tertidur dengan nafas teratur, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Di meja kecil di sudut ruangan, surat-surat yang tak pernah terkirim menumpuk, seolah menjadi pengingat akan harapan yang terus ia pupuk, meski tanpa balasan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hati Ardi hari itu. Ia memutuskan bahwa tidak lagi bisa menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui celah dinding bambu yang berlubang. Setelah memastikan neneknya nyaman, Ardi melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Ia memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasib mereka. Ladang teh tempatnya bekerja selama ini hanya memberinya sedikit upah, cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk membuat mereka benar-benar hidup. Langkahnya membawanya ke sebuah toko di pinggir desa, tempat seorang pedagang tua sering memperbaiki barang-barang rusak. Ardi memandang tumpukan peralatan dengan mata berbinar. "Pak, bolehkah saya belajar memperbaiki barang-barang seperti ini?" tanyanya, penuh keyakinan.
Pedagang itu, meski awalnya ragu, melihat semangat dalam diri Ardi yang tak bisa diabaikan. "Kalau kau mau bekerja keras, aku bisa ajarkan," jawabnya singkat. Hari-hari Ardi menjadi lebih panjang. Di pagi hari, ia tetap bekerja di ladang untuk memastikan ada makanan di meja. Setelah itu, ia pergi ke toko pedagang tua untuk belajar memperbaiki peralatan. Ia belajar menyolder, memasang engsel, dan memperbaiki alat-alat sederhana yang dibawa penduduk desa. Meski tubuhnya lelah, ada rasa puas yang tak tergantikan setiap kali ia berhasil menghidupkan kembali barang yang rusak. Di rumah, Mbok Sari memandang Ardi dengan penuh kebanggaan. Meskipun tubuhnya semakin renta, ia merasa lega melihat cucunya yang terus berjuang tanpa mengeluh. "Kau seperti pohon kecil yang tumbuh di tanah tandus," katanya suatu malam, suaranya pelan tetapi penuh kasih. Ardi hanya tersenyum, meski hatinya berat. Ia tahu bahwa waktu mereka bersama semakin singkat, tetapi ia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya. Suatu hari, seorang tetangga datang membawa lampu minyak yang sudah rusak. "Kalau bisa diperbaiki, aku bayar 2 kali lipat," katanya sambil meletakkan lampu itu di meja kecil di depan rumah Ardi. Dengan penuh hati-hati, Ardi mulai bekerja. Jemarinya yang kecil, tetapi terampil, memutar baut dan membersihkan sumbu yang sudah berkarat. Setelah beberapa jam, lampu itu menyala kembali. Wajah tetangganya berseri-seri, dan Ardi menerima upah pertamanya dari hasil memperbaiki barang. Kabar tentang kemampuan Ardi perlahan menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai datang membawa alat pertanian, perabot, dan barang-barang lain yang rusak. Rumah tua yang dulu sepi kini dipenuhi aktivitas, suara palu, dan obrolan hangat antara Ardi dan para tetangga. Setiap pekerjaan yang selesai membawa secercah kebahagiaan kecil di tengah kesulitan hidup mereka. Namun, di balik semua itu, Ardi tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Ia sering mendapati dirinya duduk di bawah pohon besar di dekat rumah, memikirkan jalan hidupnya. Ia ingin lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin memberikan sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk dirinya dan neneknya, tetapi juga untuk desa yang selalu menjadi rumahnya. Suatu malam, ketika sedang memijat kaki neneknya yang bengkak, Ardi berkata pelan, "Nenek, aku ingin membuat hidup kita lebih baik. Aku ingin desa ini berubah. Aku ingin anak-anak lain tidak harus mengalami apa yang aku alami." Mbok Sari memandangnya dengan senyum tipis. "Kau punya hati yang besar, nak. Jangan takut untuk bermimpi, meski kau hanya punya sedikit." Keesokan harinya, Ardi memulai sesuatu yang baru. Ia mengajak anak-anak muda di desa untuk belajar memperbaiki barang bersamanya. Meski banyak yang awalnya meragukan kemampuannya, perlahan-lahan mereka melihat hasil kerja keras Ardi. Rumah tua itu, yang dulu menjadi tempat sepi penuh kesedihan, kini menjadi pusat aktivitas yang hidup. Namun, meski kehidupan mulai berubah, Ardi tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Setiap malam, ia menatap langit yang kini sesekali dihiasi bintang, mengingat kembali janji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan terus berjalan, tidak peduli seberapa berat langkahnya. Rumah tua itu kini bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga simbol harapan yang terus menyala di tengah kegelapan hidup. Bagi Ardi, setiap perbaikan kecil yang ia lakukan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Suara gesekan dedaunan di luar rumah berpadu dengan bunyi napas Mbok Sari yang semakin berat. Ardi duduk di samping tempat tidur neneknya, memegang tangan kurus yang mulai kehilangan hangatnya. Ia tahu, waktunya hampir tiba, tetapi ia belum siap. "Nenek akan baik-baik saja," ucapnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada neneknya. Namun, Mbok Sari hanya tersenyum lemah, seolah tahu apa yang akan terjadi. Sejak siang, Mbok Sari tidak banyak bicara. Tubuhnya semakin lemah, dan ia hanya mampu memberikan isyarat melalui genggaman tangan. Ardi yang selama ini selalu tampak tegar, kini tak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Di sudut hati, ia terus memohon, berharap ada mukjizat yang membuat neneknya bertahan sedikit lebih lama. Tetapi, suara batuknya yang kian melemah justru mematahkan doa itu perlahan. Di tengah keheningan malam, Mbok Sari memanggil nama Ardi dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ardi buru-buru menopangnya, memastikan neneknya tetap nyaman. "Ardi, dengarkan nenek,"
katanya sambil menarik napas panjang. Ardi hanya mengangguk, air matanya jatuh ke pipi tanpa bisa ia tahan. Nenek bangga padamu, lanjut Mbok Sari dengan suara yang hampir seperti bisikan. Kau adalah anugerah terakhir yang Tuhan berikan kepada nenek. Hidup ini tidak mudah untukmu, tapi nenek percaya kau akan menjadi seseorang yang luar biasa. Kata-kata itu menusuk hati Ardi seperti ribuan duri. Ia menggenggam tangan neneknya lebih erat, berusaha menahan kepergian yang tak terhindarkan. Malam semakin larut. Pelita kecil di sudut ruangan hampir padam, menyisakan bayangan yang menari di dinding bambu. Dalam gelap itu, Ardi merasa begitu kecil, seperti anak-anak. Lagi, terjebak dalam dunia yang terlalu kejam untuk dipahami. Ia terus memohon, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan hatinya yang seolah menjerit dalam diam. Kemudian, dengan senyum terakhir yang begitu damai, Mbok Sari mengucapkan kata-kata terakhirnya. Hidupkanlah cahaya, nak, meski dalam kegelapan. Setelah itu, matanya perlahan terpejam, meninggalkan Ardi dalam keheningan yang memekakkan. Dunia seolah berhenti. Tidak ada lagi suara napas berat, tidak ada lagi batuk yang menyakitkan, hanya kesunyian yang menggema di seluruh ruangan. Ardi terduduk di samping tubuh neneknya, memandang wajah yang kini tenang tanpa rasa sakit. Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah habis. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang tersisa hanyalah kekosongan, seperti lubang besar yang perlahan menelan seluruh dirinya. Pagi datang dengan sinar matahari yang pucat, seolah turut berduka. Tetangga-tetangga datang membantu mengurus pemakaman Mbok Sari. Ardi berdiri di samping liang lahat, memegang bunga sederhana yang ia petik dari ladang. Ketika tanah terakhir menutupi pusara neneknya, ia merasa seperti kehilangan arah. Tidak ada lagi tempat untuk pulang, tidak ada lagi sosok yang menjadi alasan untuk terus bertahan. Namun, di tengah kesedihan itu, kata-kata terakhir neneknya terus terngiang di telinga. Hidupkanlah cahaya, meski dalam kegelapan. Kalimat itu seperti pelita kecil yang mulai menyala di hati Ardi. Ia menyadari bahwa meskipun neneknya telah pergi, ia tidak boleh berhenti. Ia harus melanjutkan hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengenang perjuangan neneknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi kembali duduk di bawah pohon besar di dekat rumah. Ia memandang langit yang penuh bintang, sesuatu yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Dalam keheningan, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku akan melanjutkan apa yang telah nenek mulai. Aku akan menjadi cahaya itu. Perjalanan hidup Ardi kini terasa lebih berat, tetapi ia tahu, setiap langkah yang ia ambil adalah cara untuk menghormati cinta dan pengorbanan neneknya. Rumah tua itu kini menjadi miliknya sepenuhnya, tidak lagi hanya sekadar tempat berteduh, tetapi juga saksi bisu dari janji seorang anak kecil yang perlahan tumbuh menjadi sosok yang tak terkalahkan. Hari-hari setelah kepergian Mbok Sari terasa kosong. Rumah tua itu kini sunyi, tanpa suara batuk nenek atau tawa kecil di sela-sela obrolan mereka. Ardi mencoba bertahan, tetapi malam-malam panjang tanpa kehadiran Mbok Sari membuatnya merasa seperti hanyut di tengah samudera tanpa arah. Namun, setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada pesan neneknya. Ia tidak boleh berhenti. Suatu pagi, ketika sinar matahari menerobos dinding bambu rumah, Ardi menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidur neneknya. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, terdapat foto usang Mbok Sari bersama seorang pria dan wanita muda yang tidak lain adalah orang tua Ardi. Ada juga sehelai kain tenun yang Mbok Sari buat sendiri, dan sebuah buku catatan kecil yang dipenuhi tulisan tangan neneknya. Membaca tulisan itu, Ardi merasa seolah neneknya kembali berbicara dengannya. Di salah satu halaman, tertulis, "Jika kau membaca ini, Ardi, berarti kau telah tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Jangan pernah menyerah pada hidup. Keluarga adalah hal yang berharga, tetapi jika mereka tak hadir, jadikan orang-orang di sekitarmu sebagai keluarga baru." Tulisan itu membuat air mata Ardi mengalir tanpa henti. Hari itu, ia memutuskan untuk bangkit. Ia kembali ke meja kerjanya, tempat ia biasa memperbaiki barang-barang. Ia mulai menerima lebih banyak pekerjaan dari penduduk desa, bahkan dari desa sebelah. Lambat laun, orang-orang tidak hanya datang untuk memperbaiki barang, tetapi juga untuk belajar dari Ardi. Anak-anak muda mulai berkumpul di rumahnya, menjadikan tempat itu bengkel kecil yang ramai. Meski sibuk, Ardi tidak melupakan mimpinya. Ia ingin desa mereka berkembang,
ingin anak-anak lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli buku-buku bekas. Buku-buku itu ia letakkan di sudut rumah, membiarkan siapa saja yang datang untuk membacanya. Ia bahkan mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, sesuatu yang dulu neneknya lakukan untuknya di sela-sela waktu mereka bersama. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan mudah. Suatu hari, seorang pria yang mengaku sebagai utusan dari pemilik tanah tempat rumah Ardi berdiri datang membawa kabar buruk. Tanah ini akan dijual. Jika kau tidak bisa membayar, kau harus pergi, ujar pria itu dengan nada dingin. Ardi terdiam, tubuhnya gemetar. Rumah itu adalah warisan terakhir dari neneknya, satu-satunya tempat yang ia miliki. Dengan sisa uang yang ia miliki, Ardi memohon waktu kepada pemilik tanah. Berikan saya waktu sebulan, saya akan mencari cara untuk membelinya, katanya dengan nada penuh keyakinan. Meski ragu, pemilik tanah itu setuju, meninggalkan Ardi dengan beban berat di pundaknya. Ardi bekerja tanpa henti. Ia menerima pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan, bahkan meminjam alat-alat dari tetangga untuk memperbaiki barang-barang yang lebih besar. Meski lelah, ia tidak pernah menunjukkan rasa putus asa di depan orang lain. Anak-anak yang sering membantunya juga ikut berjuang, membawa barang-barang rusak dari desa lain untuk diperbaiki. Namun, waktu terus berjalan, dan uang yang ia kumpulkan masih belum cukup. Di malam terakhir sebelum tenggat waktu, Ardi duduk di depan rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Ia merasa hampa, seolah semua usahanya sia-sia. Tetapi dalam hening itu, ia teringat pada doa neneknya, doa yang selalu ia dengar setiap malam, "Tuhan, jagalah cucuku. Jadikan dia cahaya di dunia yang gelap ini." Pagi harinya, ketika pemilik tanah datang untuk menagih, Ardi berdiri di depan rumah dengan kepala tegak. "Saya belum bisa membayar penuh, tapi beri saya waktu lebih lama. Saya janji tidak akan mengecewakan Anda," ucapnya dengan suara mantap. Pemilik tanah itu memandang Ardi, terdiam sejenak. Namun, sebelum ia menjawab, tetangga-tetangga Ardi muncul satu persatu. "Kami akan membantu," ujar salah seorang tetangga sambil menyerahkan sekantong uang. "Ardi telah membantu kami semua. Sekarang giliran kami membantunya." Anak-anak yang selama ini belajar darinya juga datang membawa tabungan kecil mereka. Bahkan pedagang tua yang mengajari Ardi dulu ikut menyerahkan sebagian penghasilannya. Ardi tertegun. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa seperti menemukan kembali keluarga yang telah hilang. Dengan bantuan semua orang, Ardi akhirnya mampu melunasi tanah itu. Rumah tua itu kini menjadi miliknya sepenuhnya, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai simbol perjuangan dan harapan. Malam itu, Ardi menyalakan pelita kecil di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya sejak kepergian neneknya, ia merasa benar-benar damai. Ia sadar, meski kehilangan orang tua dan neneknya, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya telah menjadi cahaya baru yang menerangi jalannya. Kini, Ardi tahu bahwa hidupnya tidak hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memberi. Ia berjanji untuk terus menjadi cahaya bagi orang lain, seperti pesan neneknya, hingga cahaya itu menyebar dan mengubah dunia kecilnya menjadi tempat yang lebih indah. Hari-hari berlalu dengan Ardi yang semakin sibuk mengembangkan bengkel kecilnya. Ia mulai memperkenalkan ide-ide baru kepada para pemuda desa, seperti memperbaiki peralatan dengan cara yang lebih efisien atau menciptakan barang baru dari bahan bekas. Di matanya, rumah tua itu telah menjelma menjadi tempat penuh harapan, simbol perjuangannya bersama neneknya. Namun, suatu pagi yang tenang, masa lalu yang selama ini ia coba kubur kembali menghampirinya. Seorang pria dan wanita muncul di depan rumah. Wajah mereka tidak asing, pria itu memiliki garis wajah yang hampir serupa dengannya, dan wanita itu memancarkan aura yang pernah ia kenal dari sebuah foto usang dalam kotak kayu neneknya. Ardi membeku. Mereka adalah orang tuanya. "Ardi." Wanita itu memanggil namanya dengan suara penuh rindu. Tapi Ardi tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tempat, tubuhnya tegang. Di balik dadanya, amarah, kesedihan, dan kerinduan bercampur menjadi satu. Dua orang yang selama ini ia tunggu, yang ia harapkan datang di masa-masa tergelap hidupnya, kini muncul begitu saja, bertahun-tahun setelah meninggalkannya.
Kami kembali untuk menebus semua kesalahan kami, ujar pria itu dengan nada bersalah. Kami tahu tidak ada yang bisa menghapus rasa sakitmu, tapi kami ingin mencoba memperbaikinya. Ardi menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Kalian meninggalkan saya, meninggalkan nenek, tanpa kabar, tanpa peduli bagaimana kami hidup, katanya, suaranya bergetar. Dan sekarang, setelah semua ini, kalian pikir kalian bisa begitu saja datang dan memperbaiki semuanya. Wanita itu mulai menangis. Kami tidak punya pilihan, nak. Waktu itu kami harus pergi untuk bekerja, tapi segalanya tidak berjalan seperti yang kami rencanakan. Kami terlalu takut untuk kembali, takut menghadapi kenyataan bahwa kami telah gagal sebagai orang tua. Ardi tertawa sinis, tawa yang penuh kepedihan. Takut, sementara saya dan nenek bertahan dengan apapun yang kami miliki. Apakah kalian pernah memikirkan bagaimana kami melewati malam-malam tanpa makan? Apakah kalian tahu bagaimana nenek harus bekerja keras hingga tubuhnya hancur? Tidak, kalian tidak tahu. Suasana menjadi tegang. Orang tua Ardi hanya bisa menunduk, tidak mampu menjawab kata-katanya. Hati Ardi terasa seperti dirobek. Sebagian dari dirinya ingin memeluk mereka, merasakan cinta yang dulu ia dambakan, tetapi luka lama itu terlalu dalam, terlalu menyakitkan untuk dilupakan begitu saja. Mereka tinggal di desa selama beberapa hari, mencoba mendekati Ardi dengan perlahan. Namun, setiap kali mereka mencoba berbicara, Ardi selalu menghindar. Baginya, cinta yang dulu ia miliki untuk mereka telah terkubur bersama kesedihan masa kecilnya. Ia lebih memilih fokus pada pekerjaannya, pada keluarga baru yang ia temukan di antara tetangga dan teman-teman sebayanya. Suatu malam, ketika Ardi duduk sendirian di depan rumah, pria itu, ayahnya, datang menghampiri. Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat, hanya ditemani suara jangkrik di kejauhan. Aku tahu aku tidak pantas menjadi ayahmu, ujar pria itu akhirnya. Tapi aku ingin kau tahu, aku bangga padamu. Kau telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Ardi tidak menjawab. Ia memandang ke langit, mencoba menenangkan hatinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian, katanya akhirnya, suaranya pelan. Nenek memberikan segalanya untukku. Dia yang seharusnya mendengar kata-kata itu, bukan aku. Pria itu menunduk, lalu berdiri. Aku tidak akan memaksa, tapi aku akan tetap di sini, jika kau siap untuk bicara. Hari-hari berikutnya, orang tua Ardi terus membantu di bengkel. Mereka memperbaiki alat, membersihkan rumah, dan bahkan membantu mengajari anak-anak. Meski hati Ardi masih penuh luka, ia tidak bisa menolak kebaikan mereka. Perlahan, dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya mulai retak. Ia melihat upaya tulus mereka untuk memperbaiki hubungan, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin masih ada harapan untuk keluarga mereka. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Ardi duduk di depan foto Mbok Sari sambil memegang buku catatan neneknya. Ia membaca kembali pesan-pesan yang pernah ditulis neneknya. Di salah satu halaman terakhir, tertulis, "Maafkanlah, nak. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Jika kau bisa memaafkan, maka kau akan menemukan kedamaian." Ardi terisak, hatinya yang keras mulai melunak. Ia tahu, neneknya benar. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberikan dirinya sendiri kesempatan untuk melangkah tanpa beban. Keesokan harinya, Ardi menemui orang tuanya yang sedang bekerja di bengkel. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memanggil kalian ayah dan ibu lagi. Tapi aku ingin mencoba, untuk memulai dari awal." Mereka menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan mereka saat itu. Mereka hanya memeluk Ardi dengan erat, seperti ingin menghapus semua jarak yang selama ini ada di antara mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ardi merasa keluarganya utuh kembali. Meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, ia tahu bahwa dengan waktu dan kasih sayang, semuanya akan menjadi lebih baik. Dan di dalam hatinya, ia merasa neneknya tersenyum dari atas sana, bangga melihat cucunya yang terus hidup dengan penuh cinta dan harapan.